itu pasti karena lu kan yang cari gara-gara duluan sama dia. Gue tau Lala tuh kayak apa orangnya. Dia gak mungkin nyerang kalau bukan lu yang nyerang duluan, ya kan? Terus saya kalau belain dia ya? Terus mencintamu. Chef Lala hilang ini gimana? Ya, Ri, apa-apaan sih main peluk aja? Bukan mahram. Gua nggak bisa. Gua khawatir banget, gue takut Chef Lala tuh kenapa-napa. Iya, gua gak bisa napas. Apalagi udah bersama cewek banting kayak lu. Buset, ntar ada gua alergi lagi yang ada. Aduh. Lepasin. Nggak usah geran lo. Gua kalau panik emang kayak gitu suka meluk-meluk. Apa aja yang depan gua, mau lampu kayak mau sapu, mau pintu, apa aja, mau helm. Udah. Panjangan. Gak kelar-kelar yang ada. Udah, sekarang gini aja gue mau tanya. Lu yakin kalau yang nyulik Chef Lala itu si Kerak Wajan alias Hasbi? Nggak yakin sih. Nggak tahu. Yang gue tahu ya, Chef Lala tuh hilang dan nggak ada kabar sampai sekarang. Kan itu aneh, nggak biasanya. Lu gimana sih? Yaudah. Sekarang gini aja. Sekarang kita temuin security, kita tanya si Hasbi itu kesini atau orang lain yang mencurigakan ya, yang mencurigakan. Gas. Bu, nanti sering-sering telepon Cipa ya. Pasti Cipa kangen banget sama Mbok. Iya sayang, iya nanti Pak. Bo. Pak, kenapa Pak tangannya sama kepalanya Pak? Ya, tadi saya kecelakaan kecil, Mbok. Tapi udah nggak apa-apa kok. Mbok yakin mau pulang kampung dan nggak balik lagi ke sini? Iya Pak, saya minta maaf anak saya sakit, nggak ada yang ngerawat. Ya udah, saya antar ya, Mbok. Nggak usah Pak, saya sudah pesen taksi. Pak Julian, saya titip Cipa ya Pak Julian ya. Bapak sama Ibu jaga kesehatannya. Non Lala juga ya. Chef Lala juga baik-baik ya. Semoga bisa berteman sama Non Cipa terus ya. Bu, terima kasih banyak ya. Selama ini Bu udah baik banget sama saya. Iya. Pak, maaf. Tadi saya lihat rekening saya kok banyak sekali, Pak. Kok gede sekali. Itu pesangon buat Mbok. Sekaligus tanda terima kasih saya kepada Mbok karena selama ini udah selalu bantuin saya. Makasih, Pak. Matur nuwun. Saya berangkat dulu ya, Pak ya. Biar tidak ketinggalan pesawat. Mbak pamit dulu ya. Chef Lala. Siap. Pak Julian, saya pamit. Ya, Mbok. Iya. Jadi ya, Mbok. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mbok. Udah. Tante Lala, temenin Syifa bobo ya. Ayo sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mila udah pulang ya? Mama tadi soalnya ada meeting, jadi nggak sempat ketemu Mbak Mila. Ya udah ntar Mama telepon aja.
Astaga, Jules, kenapa kamu? Jules, kenapa kamu nggak ngomong ke Mama soal kondisi kamu? Sebenarnya aku pengen ngasih tahu Mama sekarang, langsung ke Mama. Soalnya kalau aku kasih tahu tadi pagi, takutnya Mama nanti ninggalin kerjaan. Justru Mama itu harus jadi orang pertama yang tahu soal kondisi kamu. Gimana sih? Oke, sekarang kamu cerita. Kamu kenapa? Aku tadi pagi dirampok, Ma. Kerampokan? Pagi-pagi? Iya. Kamu yakin ini nggak ada hubungannya sama Lala? Ma, apaan sih, Ma? Maaf, maksudnya apa ya, Bu? Ya bisa aja kan ini semua idenya Hasbi. Hasbi suruh orang untuk pukulin kamu, terus ini dibuat seolah-olah hanya perampokan biasa. Ma, udah dong, Ma. Jules, Hasbi dan keluarganya itu sudah tahu kalau Lala itu tinggal di rumah kita. Dia pasti marah sama kamu. Bisa aja dia suruh orang untuk sengaja mencelakai kamu. Nggak kayak gitu dong, Ma. Lala, maaf ya. Maaf saya tanya sama kamu sekali lagi. Untuk apa kamu kesini? Kamu mau sok ambil hati anak saya dan cucu saya? Mau sok baik sama mereka? Ma, please jangan ngomong kayak gitu. Tolong, jawab saya. Kenapa kamu terus-terusan mendekati Julian dan Syifa? Tujuan kamu sebenarnya apa? Saya mau tahu. Bu, maaf ya. Saya sama sekali nggak ada niatan seperti yang Ibu tuduhkan. Saya di sini cuma bersikap baik sama orang-orang yang selama ini sudah nolongin saya, Bu. Udah itu aja. Salah ya, Bu, kalau saya bersikap baik. Ya salah dong, kamu harus tahu batasannya. Kamu itu istri orang, Lala. Kamu masih punya suami, masih punya keluarga. Tolong, lebih baik kamu pergi dari sini. Wah. Nggak apa-apa, Chef. Saya permisi ya, Bu. Chef. Assalamualaikum. Jules, jangan dikejar ya. Ma, harusnya Mama itu nggak bicara kayak gitu ke Lala. Lala tuh sekarang lagi dihadapkan sama masalah yang besar, Ma. Bisa nggak sih Mama bersimpati sedikit ke Lala? Mama cuma mau melindungi kamu, Julian. Kamu nggak malu diomongin orang? Terlebih lagi, Mama juga mau melindungi Syifa. Mama nggak mau Syifa terlalu berharap akan sesuatu yang nggak mungkin terwujud. Berharap maksud Mama apa? Kamu mau Syifa terus-terusan dekat sama Lala, dia semakin dekat, semakin sayang sama Lala, semakin jatuh hati, sampai akhirnya dia akan patah hati, Julian. Karena Lala nggak akan bisa selamanya sama Syifa. Kamu ingat ya, Lala itu bukan siapa-siapanya Syifa. Dia bisa pergi kapan aja. Wah, gimana ini? Gue baru banget kenal sama Chef Lala. Masa iya Chef Lalanya diculik? Terus harus gimana? Lu diem dulu, jangan nangis mulu, berisik. Tapi gue gak bisa ketemu Chef Lala lagi, ntar kenapa-napa.
Kalau lu nggak bisa diem, yang ada Saifullah beneran diculik. Nggak ketemu-temu jadinya. Pak, ngagetin aja Bapak. Maaf Pak, saya cuma mau nanya. Oh, gimana kalau tuh kan ini nih ya, kalau sampai dibawa ke luar negeri, terus abis itu nggak bisa balik, terus abis itu nggak bisa masuk ke sini lagi, terus bener-bener kejebak di sana selamanya. Bisa aja kan? Itu tuh kemungkinan yang Diem lu ya. Gue sumpel lu sama coklat. Masih untung gue sumpel coklat daripada aspal lu. Pak, jangan marah dulu Pak. Nih coklatnya saya ganti yang baru tuh. Nggak usah Mas, nggak usah. Oh, makasih. Ini sebenarnya ada apa sih Mas? Tolong jelasin. Jadi gini Pak, saya mau nanya ini Pak. Bapak pernah lihat Mbak yang satu ini nggak? Dia ini penghuni baru kontrakan di Jalan Edi Luis. Iya, ya. Sepertinya saya lihat tadi sore ini. Makasih, Chef. Cowoknya tinggi, kulitnya putih, mukanya nyebelin gitu nggak ciri-cirinya? Oh, cowok yang tinggi. Terus yang kepala sama lengannya diperban itu ya? Nah, yang ini Pak. Bukan. Iya, ini bener ini. Alhamdulillah. Hampir aja nunggu copot. Yaudah Pak, kalau gitu terima kasih banyak atas informasinya Pak ya. Baik. Tapi tolong jangan berantem lagi loh ya. Iya Pak, maaf Pak. Ternyata si Chef Lala sama cowok-cowok yang bukan green flag doang, tapi greennya udah neon loh. Ya udahlah nggak apa-apa, jadi pingsan. Bener. Pokoknya kita tenang aja. Ternyata Saifullah sama Julian udah pasti aman. Aman. Allahu Akbar. Apaan sih? Nggak apa-apa. Apaan? Yaudah yuk. Jadi bikin takut deh. Nggak, yuk jalan deh. Ayo. Wah. Ya Allah, capek banget rasanya. Di sebuah tempat, aku yang selalu salah. Ayah! 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 Saya tanya sama kamu sekali lagi, untuk apa kamu kesini? Kamu mau sok ambil hati anak saya dan cucu saya? Mau sok baik sama mereka? Kenapa kamu terus-terusan mendekati Julian dan Syifa? Tujuan kamu sebenarnya apa? Saya mau tahu. Kamu harus tahu batasannya, kamu itu istri orang, Lala. Kamu masih punya suami, masih punya keluarga. Tolong, lebih baik kamu pergi dari sini. Ayah bilang, aku harus kuat. Dan aku memang harus kuat.
Kok malah bengong? Belum bobo? Iya, Pak. Tadi Syifa dengar sedikit Oma marah-marah sama Tante Lala. Kenapa sih, Pak? Oma jahat sama Tante Lala? Padahal kan Tante Lala baik. Sayang, Oma itu tuh sayang sama kita. Sayang sama Papa, sayang sama Syifa. Bahkan Oma itu sayang banget sama kita. Makanya Oma itu mau jagain kita supaya kita nggak terluka. Tapi emang nanti Tante Lala bakal nyakitin kita, Pak. Syifa khawatir banget sama Tante Lala. Emang Tante Lala bisa pulang ya sendirian? Ini kan udah malam. Tante Lala pasti baik-baik aja, sayang. Ya udah, Pak. Tapi Syifa janji Syifa nggak bakal nangis lagi. Tapi sekarang Papa nyusul Tante Lala ya. Pasti Tante Lala sedih banget gara-gara Oma. Nah, Papa tuh udah gede ya. Udah bisa perhatian sama orang, udah bisa peka sama orang. Udah, Pak. Syifa bersih-bersih dulu ya. Terus nanti Syifa langsung bobo. Oke. Bobonya mau Papa temenin nggak? Gak usah dimakan, Syifa udah gede. Ya udah sana mandi, Gi. Oke. Apa sebaiknya saya telepon Lala ya? Saya coba tanya dia udah sampai di mana. Rindu setengah matiku merindu. Tiap detik aku pasti memikirkanmu. Engkau alasan untuk aku hidup. Lala, kamu sudah sampai mana? Saya diblokir sama Lala ya karena dia marah. Kamulah bintang yang paling terang. Takkan ku biar. Biasanya dia nggak ngehubungin gue. Terus juga tiba-tiba dia cabut dari rumah sakit gitu aja lagi. Oh, pasti ada masalah darurat nih. Iya, gue yakin nih. Ini bocah diajak ngomong malah fokus makan coklat. Belum bilang terima kasih lagi. Udah dikasih coklat juga. Makasih. Lu ngapain senyum-senyum? Nggak usah gero ya. Ini gue barusan cuman refleks doang, nggak usah gero. Udah. Mendingan sekarang gue telepon Pak Julian deh. Siapa tahu sekarang diangkat. Itu telepon. Ya Allah, baterainya habis. Astaga. Udah, tinggal pakai handphone gua. Pak, nanti kalau Ibu Lydia datang terus nanya saya pergi kemana, bilang aja saya pergi ke supermarket dekat rumah. Baik, Pak. Oh iya, Pak. Ini kunci mobilnya. Tadi ada orang bengkel yang antar. Makasih ya, Pak ya. Yep. Ngapa lo kesini lagi? Katanya mau tinggal di apartemen. Kamu tahu nggak tadi aku ketemu siapa? Gimana gue tahu? Emang gue cenayang. Aku ketemu tuh sama istri kamu. Kamu tahu, dia bikin aku malu abis-abisan depan banyak orang. Kurang ajar banget sih Lala. Belin banget sumpah. Meisha ketemu Lala. Itu pasti karena lo kan? Yang cari gara-gara duluan sama dia. Gue tahu Lala tuh kayak apa orangnya. Dia nggak mungkin nyerang. Kalau bukan lo yang nyerang duluan, ya kan? Terus saya kamu belain dia ya? Meisha, kamu ketemu Lala? Di mana?
Ibu tahu, aku sampai jatuh depan banyak orang. Tapi ibu masih aja peduliin dia. Hah? Ibu peduliin aku dikit kek? Ibu setuju sama Hasbi. Ibu yakin banget Lala tuh nggak akan berbuat seperti itu kalau bukan kamu yang cari masalah duluan. Pasti kamu kan yang cari masalah duluan sama dia? Udah Mesya, sekarang kamu kasih tahu ibu kamu ketemu sama Lala di mana. Ibu mau nyusulin. Bu, Lala juga nggak mungkin masih ada di sana. Lo tuh harusnya minta maaf sama Lalas ya, bukan cari gara-gara. Lo kalau begini sama dia akan makin marah. Dia nggak mungkin mau pulang, dan dia pasti akan tetap teguh sama pendiriannya untuk cerai sama gua. Oh, jadi kamu sekarang nyalain aku kalau Lala minta cerai sama kamu, gitu? Hah? Ini lagi, udah deh gua pusing. Nyokap lu tiba-tiba datang ke kantor, tiba-tiba nggak ngomong-ngomong. Sekarang lu kesini marah-marah. Aku juga pusing. Sampai rumah jauh-jauh malah diginiin sama kamu. Mesya, tunggu dulu. Mei. Mesya tunggu. Apalagi sih, Bu? Aku tuh udah capek banget. Kamu belum jawab pertanyaan Ibu. Jawab dong, Lala baik-baik aja atau enggak? Bu, Lala, kalau nggak baik-baik aja, dia nggak mungkin bisa malu-maluin aku. Ya, dia tuh udah kurang ajar sama aku, Bu. Kenapa sih seisi rumah ini tuh masih ya pedulin dia? Hah? Hah? Ya Allah, semoga Lala benar-benar baik-baik aja. Woi, kok malah duduk-duduk? Udah cepetan, itu telepon Chef Julian. Sabar kenapa sih? Baru juga hidup, biar ngaso dulu, nyantai dulu, main digas aja. Gue lagi nggak bercanda ya. Lo nggak lihat situasinya lagi genting ya? Udah cepetan telepon. Gue juga nggak lagi bercanda. Udah lu tenang aja, pokoknya kalau Chef Lala sama Pak Julian pasti aman. Udah tenang ah. Udah cepetan, ntar kalau kenapa-napa gimana? Orang Chef Lala belum nyampe sini. Wah. Chef Lala udah pulang. Loh, tapi kok Chef Julian ini ada di sini? Pak. Cewek banteng main sudut-suduk aja. Pak. Loh Pak, bukannya Chef Lala sama Pak Julian ya? Tadi security komplek yang bilang kok Pak. Ya tadi emang Chef Lala sama saya, tapi ya tadi dia ke rumah sama saya buat perpisahannya Bu Mila. Terus dia pulang duluan gara-gara diusir sama Mama. Saya udah coba telepon dia berkali-kali tapi nggak diangkat sampai sekarang. Jangan-jangan saya diblok ya? Nggak mungkin. Orang ini, nih, HP-nya Chef Lala tuh ketinggalan di kos. Terus Lala di mana sekarang? Wah Pak, jangan-jangan Chef Lala diculik lagi. Saya udah coba telepon dia berkali-kali tapi nggak diangkat sampai sekarang. Apa jangan-jangan saya diblok ya? Nggak mungkin. Orang ini, nih, HP-nya Chef Lala tuh ketinggalan di kos. Terus Lala di mana sekarang? Wah Pak, jangan-jangan Chef Lala diculik lagi. Soalnya belum ada kabar Pak. Enggak. Jangan sampai, aduh. Nggak boleh panik. Enggak. Aduh, jangan sampai itu. Takutnya gara-gara si Jin Ifrit itu tuh si Hasmi. Oke, tenang ya. Gimana kalau sekarang kita bagi 2 tim? Biar lebih gampang nyari Lalanya. Jadi nanti saya sendirian, kalian berdua. Gimana? Pak, jangan gitu dong Pak. Nggak adil.
Masa saya berdua bapak sendiri? Gini aja Pak, saya sama bapak. Bentar Pak, kalau saya sama bapak, dia perempuan sendiri. Kasihan ya Pak. Ya, yang tadi aja deh Pak. Sama aja. Iya Pak, maaf Pak. Udah kalau gitu kita pergi sekarang ya. Siap! Kamu di mana sih, La? Apa dia ke rumah Hasbi ya? Apaan sih? Apaan sih, men? Kita ketok aja. Aduh, ini pegang. Chef, pegang. Chef? Chef Lala. Chef Lala. Oh, Mbak. Chef Lala. Maaf ya Mbak, kita salah orang. Ya nggak apa-apa Mas. Cewek banteng. Lu kalau ngeliat tuh pakai mata, jangan pakai kaki. Udah pakai mata. Cuman WC luar gimana? Ya udah kalau nggak terima, kita cari masing-masing, mencar dari sini. Iya, gue yang salah. Gue juga siwur kayak tadi ngeliatnya, udah. Nggak usah ngambek lagi. Kita carinya bareng-bareng aja. Ya Allah, masih di situ. Cewek banteng, lu mau nyari nggak? Udah malam kayak gini, banyak penculik di luar sana, dan dia suka sama yang kayak ginian. Iya. Nggak sabaran banget sih. Bisa nggak? Kak. Ayo jalan. Iya, jangan getok lagi. Ayo. Aduh. Kayaknya Lala nggak di sini deh. Tapi kemana ya? Apa jangan-jangan Lala ke sana ya?